Hai, aku dengan Ani di sini. Halo, siang hari ini dengan suasana yang begitu mendung. Oke, aku lagi ada Tara, di belakangku. Hmm, Tanaman yang cantik yang merambat luar biasa ini. Apa namanya? Dia adalah jenis sirih. Namanya sirih gading ya, jenis tanaman sirih. Daunnya lebar-lebar. Dia semakin ke atas semakin melebar guys ya. Dari bawah itu kecil ya, semakin ke atas semakin melebar ya. Karena ini jenis sirih hias ya. Jadi apakah jenis tanaman sirih ini? Dia adalah tanaman sirih hias dengan nama latinnya Epipremium aureum. Wow, namanya agak susah ya guys. Jadi tak ulang lagi, namanya Epipremium aureum. Nah ini ya. Jadi lihat, diamatin dengan baik ya. Cantiknya tanaman hias ini ya. Dia seperti dilukis daunnya ya. Jadi tanaman sirih hias gading namanya ya. Dia gading ya. Ini memiliki ciri-ciri daunnya tuh sirih gading berbentuk seperti hati. Ujungnya runcing ya. Warnanya hijau dengan motif kuning atau motif putih. Kebetulan di sini adalah motif kuning, terus ada motif putih ya. Tuh, ya, cantik ya sebagai tanaman hias ya. Jadi batangnya juga berwarna hijau ya. Ini berwarna hijau dengan motif-motifnya yang cantik. Dia merambat di tanaman ini tanaman apa, sawo guys ya. Sawo juga punya kayu yang khas ya. Dia merambat di tanaman sawo ya. Batangnya itu berwarna hijau dengan diameter sekitar 1 sampai 2 cm ya. Batangnya bisa besar lagi ya, tumbuh memanjang dan merambat. Kita lihat sampai ke atas ya. Ini dari bawah ya sampai naik ke atas ya. Akarnya sirih gading itu berwarna putih guys ya, akarnya berwarna putih. Kemudian bentuknya juga panjang tipis-tipis, dia berakar serabut ya. Kemudian juga bunga, dia juga berbunga, tetapi bunganya itu kecil gitu, kuning kecil. Kebetulan ini sedang tidak berbunga, jadi kalau berbunga nanti tak liatin seperti apa bunganya, tapi ini kebetulan sedang tidak berbunga ya. Cantik ya, eksotik ya. Kemudian sirih gading ini bisa tumbuh menjulang tinggi, bahkan berpuluh-puluh meter ya. Karena apa? Dia semakin ke atas dia semakin besar, semakin melebar daunnya. Ini lihat ya, semakin ke atas, jadi dari bawah ke atas itu semakin cantik, semakin melebar, semakin cantik. Ini namanya sirih gading ya. Kemudian sirih gading ini suka terkena sinar matahari secara langsung. Di air bisa, untuk hiasan di air, di meja sangat bisa ya. Selain itu juga sirih gading ini cantik ditempatkan dimanapun karena dia bisa menghasilkan oksigen. Selain juga untuk penghias tempat ruangan, juga dia punya manfaat kesehatan untuk menyerap racun ya, racun udara, polusi udara ya. Jadi sirih gading ini apa yang disebut Epipremium aureum ya, itu butuh tanah yang subur ya guys. Butuh tanah yang subur, aerasi yang baik, sumber
apa air untuk pengairan yang baik, kemudian juga terkena panas secara langsung lebih bagus. Daunnya bisa hijau, bisa mengkilat ya. Yang selain itu juga harus pH-nya diusahakan netral guys. Ya. pH netral itu kurang lebih di pH tanah 6 sampai 7. Ya, pH netral ya. Jadi tanaman sirih gading ini bener-bener tanaman yang estetik ya, dipakai untuk penghias ruangan, taman, dipakai untuk peneduh, dipakai untuk tanaman rambat ya, pagar, dihiasi sama sirih gading. Tada, cantik ya. Ya, jadi dan ini butuh drainase yang baik ya. Tanah yang terlalu basah pun juga dalam kondisi tertentu, tidak basah sekali, apalagi walaupun dia bisa hidup di air gitu ya, cuman bukan air yang ngecembeng gitu, takutnya akarnya busuk ya, dia tidak bisa menyerap air yang terlalu over gitu ya. Tuh. Nah, selain itu sirih gading itu juga perlu dengan tanah yang kaya akan nutrisi. Ini termasuk tanahnya ini bagus karena pertumbuhannya dia semakin ke atas semakin besar, semakin daunnya semakin hijau, semakin cantik ya. Selain itu juga warnanya itu warna daunnya mengkilat ya. Nah, sirih gading ini juga tanah yang ideal untuk dia tumbuh antara lain dengan komposisi tertentu. Pertama adalah kurang lebihnya 40% berupa pasir ya untuk aerasi yang baik, 30% itu berupa tanah liat, kemudian 20% itu kompos, dan 10%-nya pupuk organik ya. Jadi dengan aerasi yang baik atau drainase yang baik, sirih gading itu akan mudah berkembang biak gitu ya. Nah itu. Jadi tanahnya tidak boleh terlalu kering. Dia tidak bisa di tanah berpasir guys. Dia tidak bisa di tanah yang gambut gitu ya. Dia butuh tanah yang subur, yang liat dengan drainase yang baik ya. Dan itu harus sering diberikan pupuk ya, pupuk organik terutama. Banyak dari kotoran hewan seperti kambing yang sering ya, terus ayam, sapi gitu ya, itu diberikan pupuk. Nah, ini sampai naik menjulang ke atas di tanaman sawo, cantik sekali ya, jadi estetik ya. Kemudian juga selain itu juga tanahnya harus selalu disiangi. Disiangi itu tanahnya dipaculi gitu ya guys, disiangi rumput-rumputnya, rumput liar yang ada di sekitarnya. Selain itu juga tanahnya harus sering digemburkan. Supaya apa? Supaya ada pertukaran oksigen di dalamnya ya. Jadi dia akan tumbuh semakin cantik, semakin estetik gitu ya. Tanaman ini kalau dirambatkan ya di semua pagar gitu ya, atau pohon-pohon gitu ya yang tinggi, cantik sekali, estetik ya. Jadi dia tuh bukan benalu ya, ingat dia bukan benalu, dia hanya butuh tempat untuk tumbuh dan menjalar, tapi dia tidak menyerap makanan dari tanaman induk. Jadi dia bukan bersifat benalu, dia hanya menempel saja ya. Jadi tanaman ini aman ya. Dan ini termasuk salah satu jenis tanaman hias yang ada di Indonesia ya, yang dibudidayakan, yang dikembangkan. Selain ada jenis tanaman sirih gading hijau, kemudian kuning ya,
marble queen, kemudian ada pillow ya, jenis pillow, jenis manjula gitu ya. Jadi bener-bener tanaman sirih ini banyak macamnya. Jenis sirih sirih hijau itu piper beetle itu berfungsinya sebagai obat. Tapi kalau ini adalah tanaman hias, jadi tidak bisa difungsikan sebagai obat. Dia hanya jenis tanaman yang difungsikan untuk menyerap, untuk menghasilkan oksigen, menyerap racun, polusi. Dia untuk pemanis, penghias ruangan, dia juga untuk memanjakan mata gitu ya. Warna hijau itu memanjakan mata guys ya. Kemudian dia juga tanaman yang bisa dibudidayakan ya secara mudah gitu ya. Jadi tanaman sirih gading ini atau yang disebut Epipremium aureum. Jadi kalau punya anak dinamakan Epipremium aureum, sirih gading namanya. Jadi tanaman seperti ini ya. Yang pasti tanaman ini mudah ya dikembangbiakan dengan stek batang. Cuman hanya diambil batangnya aja, dipotong-potong, tanam-tanam, potong-potong, wah langsung jadi banyak ya. Tanahnya yang penting subur, tanahnya bagus, sudah itu aja ya. Kemudian juga dia tidak dengan biji ya, dia full vegetatif ya. Jadi tanaman ini mudah, cantik, kemudian juga menyerap polutan ya, dan menghasilkan oksigen yang bersih, bayangin aja. Jadi bumi kita terselamatkan dengan tanaman ini guys ya. Jenis tanaman ini kalau sudah biasanya banyak atau besar gitu dipotong, kalau sudah menjalar kemana-mana. Perawatannya hanya seperti itu, tidak seperti yang lain harus perlu perawatan luar biasa. Ini enggak, ya cukup untuk dipotong, dirapihkan, ditanam kembali gitu ya, sisanya itu, tapi jangan dibuang karena ini eman-eman ya. Kebetulan tanaman ini ada di sekitar ini PSLU ya, ada di panti lansia. Atau kita lihat tanaman ini ya, cantik gitu ya, mata kita itu seger, fresh lihatnya. Jadi tidak hanya melihat buku, tidak hanya melihat manusia aja, tapi lihatlah dari bawah ke atas, dari semuanya ya. Tanaman itu merambat pada tanaman sawo, di mana tanaman sawo kecil ini ya, namakan tanaman sawo kecil. Itu batang tanamannya keren sekali guys. Dia biku-biku kayak gitu ya, kayak dilukis gitu ya. Jadi dia punya akar yang punya batang, kulit batang tanamannya tuh begitu ya. Dan ini di sekeliling ya, kalau sudah dia dirambatin itu di sekeliling guys, sampai ke atas, bayangin tuh, sampai ke atas yang paling tinggi ya. Tapi dia bukan benalu ya, dia hanya menumpang aja, numpang hidup, tapi dia masak sendiri ya. Dia tidak mengambil jatah makanannya inangnya atau induknya. Cantik kan ya. Jadi setiap tanaman yang dirambatin, dan tanaman ini seperti tanaman palem, tanaman-tanaman yang mungkin sudah tidak produktif, itu cantik. Dan daunnya guys, kalau sudah melebar kayak gini cantiknya ya, cantik sekali. Jadi ini tanaman-tanaman yang perlu dan penting untuk kita lestarikan, kita tanam di sekitar kita supaya udaranya bersih, satu, yang kedua juga fresh, memanjakan mata. Selain itu juga dia menyerap racun ya. Dan apabila ini ya di sekitar kita tuh banyak racun, dia akan terserap dengan tanaman ini. Warnanya ini akan lebih gelap guys, bayangin aja
Begitu kalau ini warnanya itu tidak begitu terang, gelap sekali, dia menyerap racun. Tanaman itu juga membantu kita di kehidupan kita. Makanya kita harus selalu rajin untuk menjaganya, ya, merawatnya. Oke, Bu Aning, Pemasker Indonesia, terima kasih ya atas waktunya, atas perhatiannya. Selalu bahagia, selalu merawat tanaman di sekitarmu agar kamu juga bahagia. Oke, dadah, thanks a lot. Dah.